Iya, inilah Sebentar dia, lagi saudara-saudara, Ketua Miss Juli Judol dengan sentilan akan menjadi gelandangan dan politik. kritikan kerasnya ya. Kita bisa menyaksikan Kalau lu lepas dari pernyataannya seperti PDIP, di video lu akan jadi berikut gelandangan politik. Karena PDIP adalah partai keramat. Saya akan menantang nih Partai Gerindra, PAN, ya kan? Semua partai-partai, Golkar, semua partai-partai, ayo, siapa yang berani nerima Jokowi? Hah? Saya tantang. Hah? Jadiin Jokowi ketua kayak di situ lah kalau berani. Takut kan lu? Hah? Karena oligarki sudah bersuara tentang seorang Jokowi and karena partai-partai itu tergantung sama oligarki. Kalau oligarki sudah bersuara, lu mau melawan oligarki? Hah? Lu mau partai-partai itu langsung tutup, langsung tenggelam? Hah? Di pilpres nggak ada dana? Mau? Sekarang ntar lagi akan menjadi gelandangan politik. Si Parcok sekarang kan yang diandalkan sama seorang Jokowi adalah Parcok. Yakin Parcok itu akan selamanya anuan ini di bawah kekuasaannya lu? Kalau ketuanya diganti, habis dah. Salam NKRI. Teman-teman udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu ngebahas apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada Serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan, ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Parah. Aduh gila ya, gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya, terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono, gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Ya, teman-teman, setelah Partai PDI Perjuangan tidak mengakui lagi Presiden Jokowi sebagai kadernya, maka Presiden Jokowi tentu akan mencari partai-partai politik yang bisa dia bernaung, yang bisa dia ada di situ untuk bisa tetap eksis di dunia politik. Karena Pak Jokowi ini beda dengan Ibu Megawati dan juga Pak SBY, teman-teman, ya, dimana Pak SBY dan Ibu Megawati walaupun tidak lagi menjabat sebagai presiden atau sudah purna tugas, tetapi masih tetap eksis di dunia politik, masih tetap diperhitungkan di dunia politik, ya. Kenapa? Karena mereka memiliki partai. Sehingga karena mereka memiliki partai, maka mereka tetap eksis walaupun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah,
beda dengan Pak Jokowi, teman-teman. Pak Jokowi tidak memiliki partai. Nah, makanya ketika PDI Perjuangan tidak lagi mengakui dia sebagai kader, walaupun Pak Jokowi masih menyimpan KTA PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan juga menagih-nagih Pak Jokowi untuk mengembalikan KTA itu, maka disitulah ya Pak Jokowi mengatakan bahwa partai perorangan berarti. Ya, artinya tidak ada partai yang bersedia untuk menempatkan Pak Jokowi di dalamnya. Karena tentu partai-partai yang lain juga bisa berpikir, teman-teman, seperti Partai Gerindra, seperti Partai Golkar, Nasdem, dan lain sebagainya, ya, tentang masalah yang dialami oleh PDI Perjuangan. Karena tentu ya partai-partai lain juga mengetahui bagaimana perjuangan dari PDIP ini memperjuangkan Pak Jokowi, ya, memperjuangkan dia dari orang yang tidak dikenal sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini. Ini bayangkan, teman-teman, orang yang masih belum dikenal masyarakat menjadi ya wali kota Solo, kemudian setelah itu menjadi gubernur DKI Jakarta, dan setelah itu menjadi ya orang pertama, ya, orang nomor 1 di Indonesia, dan dalam jangka waktu 10 tahun lagi. Nah, jadi itu ya partai-partai lain itu tahu betul bagaimana kinerja dari PDI Perjuangan memperjuangkan Pak Jokowi, dan mungkin saja mereka mengambil pelajarannya di situ bahwa Pak Jokowi bisa saja ya melakukan hal yang demikian terhadap partai ketika dia ada di dalamnya. Nah, jadi tentu ini adalah salah satu pertimbangan-pertimbangan partai lain, apalagi Partai Gerindra, ya, pasti Bapak Prabowo Subianto tahu betul bagaimana PDI Perjuangan yang memperjuangkan Pak Jokowi ini, ya, di 2 kali periode di Pilpres. Oke, kita lihat, teman-teman, apakah nantinya akhirnya Pak Jokowi ini akan berlabuh ke Golkar atau ke Gerindra. Karena hanya 2 ini, teman-teman, ya, partai besar yang bisa masuk Pak Jokowi, yaitu Partai Golkar dan juga Partai Gerindra. Nah, menakar arah politik Jokowi usai dipecat PDIP, merapat ke Golkar atau Gerindra. Nah, usai PDI Perjuangan atau PDIP tak lagi menganggap sebagai kader, Jokowi mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota KTA. Nah, sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarno Putri, ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini enggan menjawab saat ditanya apakah akan segera mengembalikan KTA PDIP tersebut. Ya, memang, teman-teman, walaupun PDIP sering mengatakan bahwa biarlah Pak Jokowi mengembalikan KTA itu, karena KTA itu adalah milik dari partai PDI Perjuangan, ya, PDIP, dan tentu ya disitulah kita melihat bagaimana kesatrian dari Pak Jokowi, ya, karena kalau misalnya sudah beda haluan dengan PDI Perjuangan, apalagi secara terang-terangan, maka tentu ya kembalikanlah milik mereka itu, KTA itu. Jadi biar juga Pak Jokowi tetap fokus pada arah politiknya. Jadi tidak terganggu dengan orang-orang PDI Perjuangan. Tetapi Pak Jokowi tidak melakukan hal yang demikian, ya, tidak memberikan satu teladan yang baik di dalam berpolitika, ya, di Indonesia ini, ya. Oke. Terima kasih, ucap Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan Kamis 9 Desember 2024. Nah, setelah Pilkada 2024 berakhir, PDIP resmi memecat Jokowi Dodo atau Jokowi dari partai tersebut. Tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak sejalan dengan cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno. Nah, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Visnu Juwono menilai langkah ini diambil PDIP dengan pertimbangan bahwa momentum politik Jokowi untuk memainkan peran korban sudah berlalu. PDIP tidak ingin pemecatan Jokowi dimanfaatkan secara politik oleh beliau dan keluarganya sebagai korban. Di Indonesia, simpati terhadap korban politik cukup besar. Tapi setelah pilkada selesai, efeknya sudah tidak
signifikan, jelas Wisnu. Jokowi dinilai tetap mampu menunjukkan kekuatan politiknya dengan mendukung calon-calon tertentu dalam pilkada, seperti kemenangan kandidat gubernur di Jawa Tengah. Namun Wisnu menilai PDIP akhirnya berani mengambil tindakan tegas setelah semua momentum politik utama selesai. Sejumlah partai politik telah membuka pintu bagi Jokowi. Gerindra dan Golkar disebut-sebut sebagai opsi yang potensial. Namun Wisnu memandang Golkar memiliki peluang lebih besar untuk menjadi rumah baru bagi Jokowi. Golkar tidak memiliki tokoh politik dengan daya tarik elektoral yang besar, berbeda dengan Gerindra yang sudah memiliki Prabowo sebagai tokoh sentral. Jika Jokowi masuk ke Gerindra, itu justru bisa menciptakan matahari kembar. Di Golkar, kehadiran Jokowi lebih relevan secara elektoral, ungkap Wisnu. Nah, kemudian teman-teman, meski begitu, Jokowi perlu meyakinkan fraksi kuat di Golkar. Wisnu juga menilai dukungan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia akan menjadi kunci untuk memastikan Jokowi mendapatkan tempat yang signifikan di partai tersebut. Selain bergabung dengan partai politik yang sudah ada, Jokowi juga memiliki opsi mendirikan partai politik baru. Namun Wisnu menilai langkah ini penuh tantangan mengingat besarnya modal dan infrastruktur yang dibutuhkan. Membangun partai baru tidak mudah. Meski relawan seperti Projo memiliki jaringan yang kuat, pertanyaan besarnya adalah apakah magnet elektoral Jokowi akan tetap kuat atau justru meredup seiring waktu. Apalagi panggung politik saat ini akan didominasi oleh Prabowo sebagai presiden berkuasa, kata Wisnu. Alternatif lain adalah memanfaatkan PSI di mana putra Jokowi, Kaisang Pangarep, menjabat sebagai ketua umum. Wisnu melihat PSI sebagai opsi yang lebih realistis untuk Jokowi dibandingkan mendirikan partai dari nol. Nah, itu teman-teman mengenai Presiden Jokowi. Sampai jumpa di video berikutnya.